CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi genap dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Pada ibadah minggu 29 Mei ini, kita akan dilayani oleh speaker jemputan yaitu Rev Jeremiah Kong. Beliau merupakan gembala senior di Praise Community Church Sri Kembangan. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Manna Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebuah sukacita untuk kita belajar akan firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat kata ini yang sangat penting, kata kunci dalam hidup ini. Anda mau mengalami kemenangan? Tunduk pada Allah, lawanlah iblis. Amin. Dua perkara penting agar kita menang, saudara. Yang pertama, tunduk pada Allah. Katakan dalam hidupmu, katakan dalam hatimu, tunduk pada Allah. Terus terang saja bahwa tunduk kepada Allah, baik kepada firman atau pribadinya, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sangat perlu sekali komitmen yang besar untuk menyingkirkan keegoisan dan kesombongan kita. Untuk kita mengakui kedaulatan Tuhan dan percaya penuh bahwa Dia tidak pernah gagal, bahwa sesuatu itu bisa terjadi kalau Tuhan berkenan. Kita mungkin merasa takut, apalagi mungkin saudara menyadari bahwa mempercayai Tuhan itu berarti melepaskan kendali atas situasi yang kita hadapi dan berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa dunia dan daging kita secara konsisten terus menggoda kita dengan dusta,
dan mengatakan hal yang lebih baik, ya. Tetapi seringkali solusi yang dunia berikan itu tidak berkenan. Dunia seringkali menggoda kita, memberi kesenangan-kesenangan. Untuk apa? Untuk kita bergeser, tidak mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan kekuatan kita. Yakobus mengajar kita dengan jelas, kalau kita mau menang, kunci pertama, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Pada ayat yang ke-7, kalau Anda baca selanjutnya, juga diberikan sebuah penjelasan lebih jelas. Dikatakan bahwa tunduk ini juga berbicara kerendahan hati, saudara. Kalau Anda mau tunduk kepada Allah, kita harus punya kerendahan hati. Yakobus di sini menyediakan kita langkah demi langkah, sebuah proses, dan menyimpulkan semuanya. Pada ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin, saudara. Sekarang Ia mengingatkan kita bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan, itu harus kita lakukan. Dan saudara, saya mau berkata, itulah alasan kita harus mengalami ketundukan atau memiliki ketundukan. Yaitu apa? Agar kita menerima otoritas. Kepada orang yang tunduklah, orang-orang itu akan menerima otoritas dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sangat jelas sekali. Dibutuhkan perubahan total dalam hati kita. Sebuah resolusi untuk mencintai Tuhan lebih daripada dunia. Amin, saudara. Karena ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, ya, sangatlah Tuhan rindukan untuk kita apa? Punya kerendahan hati, punya ketundukan, turunkan ego kita. Sisi lain juga kita harus apa? Mentahirkan tangan kita. Di ayat yang ke-8b dalam kitab Yakobus pasal 4 tadi, kalau Anda baca dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kita tahu Allah kita kudus. Apakah perkara yang susah bagi Tuhan? Tidak ada. Tetapi di dalam kekudusannya, kita manusia berdosa. Tahirkan hati kita, hidup kita, bertobat, kemudian belajar tunduk kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita mengenal seorang bernama Simson. Seorang yang memiliki power, ya. Seorang yang sangat ternama. Tetapi dia tidak memiliki penundukan diri. Dia tidak memiliki penundukan diri, sehingga membawa dia kepada kegagalan dalam hidupnya. Diawali saat dia tidak tunduk kepada nasihat bapak ibunya, ya, secara khusus aturan di mana sejak dia baby, saudara, malaikat itu sudah menemui ibunya dan berpesan kepada ibunya bahwa kepalanya tidak boleh terkena pisau cukur, dia tidak boleh mabuk, tidak boleh makan bangkai. Ya, bahkan hari itu orang tuanya juga menasehatkan, jangan ambil wanita yang bukan sebangsa. Maksudnya jangan ambil wanita tidak seiman dengan dia. Tapi saudara, kita boleh baca apa yang Simson lakukan. Dia langgar semua itu. Dia merasa diri benar, dia merasa diri kuat, dia merasa diri powerful. Ya, sepertinya tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Tapi sampai akhirnya dia lupa, ada pribadi, bukan orang ya, tapi saya mau berkata ada pribadi lebih powerful. Tuhan mendidik dia, dan Tuhan mengizinkan akhirnya dia mengalami sebuah didikan dan teguran. Saudara tahu bahwa hari itu dia dipermalukan. Ya, Simson, dia lupa apa yang dia lakukan.
mempermalukan nama keluarga, mempermalukan nama Tuhan, bahkan nama bangsanya, dan juga dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, mari kita belajar memiliki ketundukan, mulai dari perkara kecil. Mari belajar tunduk kepada orang tuamu. Mari belajar tunduk kepada pemimpin, otoritas di atasmu. Ya, mari izinkan hatimu dilebur menjadi semakin rendah hati dan lemah lembut. Jangan izinkan ego memimpin hidupmu. Amin. Kedua, kunci kita menang mengatasi segala melawan iblis. Jelas, lawanlah iblis. Lawanlah iblis. Kalau engkau hidup tunduk di hadapan Tuhan, hidup tunduk kepada otoritas, percayalah saudara, engkau juga memiliki otoritas dari Tuhan. Dan engkau sudah ada otoritas, jadi lawanlah iblis. Ya, lawan dengan penuh otoritas. Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan yes, haleluya. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Ya, tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, ini jaminan. Kuncinya ingat, kalau Tuhan Allah di pihak kita, kalau engkau tunduk kepada Allah, lawan iblis, dan tak ada yang bisa melawan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Si iblis akan hancur di bawah kaki kita saat kita apa? Menolak bujukan, kebohongan, dan tipu dayanya. Saat kau tunduk kepada Allah, lawan dia. Dengan kuasa Roh Kudus, saya mau berkata, Tuhan akan mampukan kita melawannya. Roma 16 ayat 20 berkata, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan menyertaimu. Amin, saudara. Haleluya. Lawan dia, lawan dia, lawan. Jangan takut. Lawan dengan otoritas Roh Kudus. Yang kedua, melawan dengan apa? Memperkatakan dan percaya janji Tuhan. Seringkali kita malas memperkatakan, betul saudara? Mari belajar, perkatakan firman, perkatakan janji-janji Tuhan. Buat deklarasi. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Begitu luar biasanya kuasa perkataan kita. Oleh karena itu saya mau mendorong umat percaya, saudara yang terkasih, dimanapun kau juga berada, jangan ikuti kemalasanmu. Mari belajar deklarasi, mari perkatakan janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketiga, lawan dengan ketetapan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ingat, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ingat saudara, perhatikan ada sebuah usaha yang harus dikerjakan dari luar dan juga dari dalam. Sebab itu memilih untuk datang ke Tuhan dalam mengaku bertobat, ya, itu tindakan yang sangat berharga. Anda mau menang? Tunduk pada Allah. Rendahkan hatimu, tahirkan hidupmu, buat pertobatan. Dan jangan lupa selepas itu, lawanlah iblis. Jangan pasif, jangan diam. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah memberi otoritas dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang sudah memberi kami otoritas. Hamba berdoa agar seluruh umat percaya, mereka juga sadar
mereka perlu tunduk di hadapan-Mu dan berani untuk melawan iblis. Karena kami tahu Tuhan dan kami percaya otoritas yang Kau berikan, yaitu untuk kami boleh menang saat kami di bumi. Oleh karena itu hamba berdoa kiranya anugerah damai sejahtera, kekuatan yang daripada Allah melimpah atas seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau Pastor Chu. Pada ibadah minggu 29 Mei ini, kita akan dilayani oleh speaker jemputan yaitu Rev Jeremiah Kong. Beliau merupakan gembala senior di Praise Community Church Sri Kembangan. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.